Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Tuba Jazil selaku dosen seminar bisnis dan marketing. Perkenalkan, saya Muhammad Indra Yuda dengan NIM 2210101048, mahasiswa Taskia University dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 22 Digital Marketing. Dalam video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Pernah nggak kamu membeli suatu produk hanya karena melihat review atau promo di media sosial? Atau mungkin ikut tren karena konten influencer yang berseliweran di TikTok dan Instagram? Yap, itulah kekuatan media sosial di era digital, dan disinilah fokus penelitian saya, analisis pengaruh edukasi melalui media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Dalam presentasi ini saya ingin mengajak kamu semua melihat lebih dalam apakah edukasi yang disebarkan lewat media sosial benar-benar mempengaruhi keputusan kita saat berbelanja. Karena hari ini bukan hanya iklan semata yang menjual, tapi konten edukasi dan interaksi digital dalam membentuk keputusan kita sebagai konsumen cerdas. So, simak pemaparan saya dalam seminar proposal ini, semoga bermanfaat, insightful, dan tentu bisa membuka wawasan baru tentang strategi marketing di era serba digital. Pada latar belakang ini, kita fokus pada topik yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, tentang bagaimana media sosial mengubah cara kita mengambil keputusan saat berbelanja. Tahukah kamu bahwa saat ini lebih dari 5,3 miliar pengguna di media sosial di dunia? Ya, bukan sekedar tempat untuk eksis, media sosial kini sudah menjadi saluran edukasi yang membentuk persepsi dan keputusan konsumen. Yang mana interaksi yang bisa kita bangun secara digital baik lewat komentar, like, atau diskusi. Cara tidak langsung menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas pada brand tertentu. Di saat iklan tradisional mulai kehilangan pamornya, justru para influencer hadir sebagai teman digital yang kita percaya. Mereka bukan sekedar promosi, tapi memberikan edukasi yang relatable dan meyakinkan. Faktanya, kampanye yang fokus pada edukasi punya konversi lebih tinggi dibandingkan sekedar hard selling. Konsumen masa kini ingin tahu sebelum membeli, dan semua itu dipicu oleh tren dari Instagram dan platform lainnya. Inilah yang saya sebut sebagai pergeseran besar dalam perilaku konsumen, di mana media sosial bukan hanya media hiburan, tetapi katalisator keputusan pembelian. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, ada rumusan masalah yang harus dibahas. Yang pertama adalah bagaimana media sosial berfungsi sebagai platform edukasi yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang produk. Apakah edukasi yang tersebar melalui konten digital benar-benar memperkaya pengetahuan konsumen, dan sejauh mana pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan? Yang kedua, apakah jenis konten edukatif yang paling efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di media sosial? Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi jenis konten apa yang paling mampu mendorong niat beli dengan pendekatan yang berbasis pada efektivitas dan keterlibatan audiens. 3. Sejauh mana interaksi di media sosial seperti rekomendasi dari influencer atau pengguna lain mempengaruhi tingkat kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Dalam dunia digital, kepercayaan dibangun dari engagement, bukan hanya dari kata-kata promosi, maka interaksi menjadi elemen penting dalam keputusan akhir konsumen. Ketiga rumusan masalah inilah yang akan menjadi fondasi dari analisis saya. Dengan pendekatan yang berbasis data, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami perilaku konsumen digital secara lebih mendalam. Dalam sebuah penelitian tentu penting untuk menentukan batasan yang jelas agar analisis yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Yang pertama, platform media sosial fokus pada Instagram dan Facebook. Walaupun ada banyak platform sosial saat ini, penelitian ini hanya berfokus pada Instagram dan Facebook. Kenapa keduanya? Karena kedua platform ini memiliki demografi pengguna yang jelas, serta fitur interaksi dan interaksi visual yang cukup lengkap untuk dianalisis secara mendalam. Yang kedua, segmentasi konsumen milenial dan Gen Z, usia 18 hingga 35 tahun. Generasi ini punya karakteristik konsumsi yang unik, lebih kritis, cepat tanggap, dan cenderung mencari edukasi sebelum membeli. Yang ketiga, jenis konten edukatif
video tutorial, dan infografis. Dari sekian banyak format konten edukatif, saya memilih untuk fokus pada dua yang paling sering digunakan dan dikonsumsi di media sosial, yaitu video tutorial dan infografis. Melalui batasan ini diharapkan hasil penelitian ini bisa lebih spesifik dan aplikatif bagi pelaku bisnis digital dalam menyusun strategi konten yang tepat sasaran. Setelah kita mengetahui batasan ruang lingkupnya, sekarang mari kita bahas apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini, mengapa topik ini penting untuk dikaji lebih dalam di era digital. Yang pertama, penelitian ini untuk mengukur seberapa besar kekuatan media sosial dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Apakah benar konten yang kita lihat setiap hari bisa menggerakkan kita dari sekedar tertarik menjadi membeli. Yang kedua, media sosial bukan hanya tempat menyebar informasi, tapi juga ruang untuk berinteraksi dan membangun kepercayaan. Rekomendasi dari pengguna lain, ulasan jujur, dan bahkan komentar netral, semua bisa mempengaruhi keputusan kita dalam membeli sebuah produk. Yang ketiga, menentukan jenis konten edukatif apa yang paling efektif dalam membangun trust dan mendorong pembelian. Dengan jawaban dari pertanyaan ini, diharapkan hasil penelitian bisa menjadi acuan bagi brand atau pemasaran digital dalam menciptakan konten edukatif yang benar-benar berdampak. Setiap penelitian yang baik tentu tidak hanya menjawab pertanyaan ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat nyata baik bagi dunia akademik, pelaku industri, maupun masyarakat sebagai konsumen. Lalu apa saja manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam konteks keputusan pembelian. Yang kedua, bagi para pelaku bisnis dan pemasar, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun strategi pemasaran berbasis edukasi. Yang ketiga, bagi konsumen, penelitian ini hadir untuk mendorong keputusan pembelian yang lebih cerdas dan terinformasi. Karena di era digital, konsumen yang teredukasi adalah konsumen yang paling kuat. Itulah 3 dimensi utama dari manfaat penelitian ini. Sebelum masuk ke proses penelitian, penting bagi kita untuk memahami dasar teori dari referensi ilmiah yang mendukung penelitian ini berikut adalah edukasi melalui media sosial, yang mana ini terjadi karena media sosial mampu menyampaikan informasi produk yang jelas, interaktif, dan terpercaya. Artinya konsumen tidak hanya terpapar iklan, tapi juga mendapatkan pengetahuan yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, di era digital, di media sosial bukan hanya saluran komunikasi, tapi juga tempat konsumen mencari informasi dan membuat keputusan pembelian berdasarkan konten yang mereka lihat dan interaksi yang mereka alami. Yang ketiga, dalam konteks media sosial, proses ini bisa dipersingkat atau bahkan dipicu hanya karena konten edukatif yang tepat sasaran. Maka dari itu, memahami bagaimana dan kapan media sosial mempengaruhi tahapan ini menjadi sangat penting. Yang keempat, era digital ditandai dengan percepatan teknologi informasi yang tidak hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga cara kita membeli. Dengan perubahan ini, media sosial menjadi katalis utama dalam proses pembelian karena semua tahapan dari mencari informasi hingga pembelian bisa terjadi hanya dalam satu platform. Untuk memperkuat landasan penelitian ini, saya merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan. Dari sini kita bisa melihat benang merah antara media sosial, edukasi digital, dan keputusan pembelian konsumen. Bisa dilihat penelitian terdahulu yang saya paparkan. Ini juga. Oke. Setelah melihat latar belakang, teori, dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dirancang berdasarkan hubungan antara beberapa variabel utama yang dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Edukasi dan media sosial sebagai variabel X dan keputusan pelanggan sebagai variabel Y. Serta hipotesisnya bisa teman-teman lihat. Pada bagian ini saya menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari jenis pendekatan, teknik pengumpulan data, hingga cara penentuan sampel. Semua proses dirancang agar hasil penelitian dapat dipercaya dan relevan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner online. Populasi pengguna aktif media sosial, khususnya Instagram dan Facebook, berusia 18 hingga 35 tahun atau generasi milenial dan Gen Z. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Target minimal adalah 300 responden, yang mana kriteria responden pernah membeli produk setelah melihat konten edukatif di media sosial. Rumusan penutupan sampel untuk memastikan jumlah sampel memenuhi validitas statistik digunakan rumusan Cochrane. Nah, setelah membahas jenis dan pendekatan penelitian, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan di analisis untuk mendukung kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tadi pengumpulan data dan menggunakan kuesioner online sebagai instrumen utama. Kuesioner ini didistribusikan secara digital kepada pengguna aktif media sosial, khususnya Instagram dan Facebook, dengan usia 18 hingga 35 tahun, yang aktif mengonsumsi konten edukatif digital sebelum membeli produk. Selain kuesioner, teknik pendukung seperti wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap pola interaksi di media sosial juga dapat digunakan untuk memperkaya data dan mendalami temuan utama secara kualitatif. Metode analisis data yang mana untuk menguji pengaruh edukasi di media sosial terhadap keputusan pembelian digunakan analisis regresi linear, yang mana tahap analisis adalah analisis deskriptif. Uji regresi linear untuk mengukur hubungan antara variabel X, edukasi media sosial, serta variabel edukasi dan media sosial, serta variabel X, variabel Y, keputusan pembelian konsumen. Alat bantu analisis seperti SPSS atau R, yang mana proses ini mempermudah untuk pengolahan data kuantitatif. Demikian pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Edukasi Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Era Digital. Penelitian ini lahir dari fenomena nyata di era digital, di mana media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang berpengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku konsumen, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Terakhir, saya berharap penelitian ini dapat berjalan lancar hingga tahap akhir dan hasilnya bisa memberikan dampak nyata bagi secara teoritis maupun praktis. Mungkin ini saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.